KKN Tim 1 tahun akademik 2021-2022, Rabu 5 Januari 2022 dimulai. Sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Universitas Diponegoro selalu berusaha mengedepankan para mahasiswanya untuk dapat menghadapi berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Salah satu cara untuk menyikapi perkembangan dan tantangan di masyarakat saat ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, yang mana selanjutnya Undip membentuk mata kuliah kerja nyata atau KKN. KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan membentuk empati dan kepedulian terhadap masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Saya, Naili Syafira Zain, mahasiswi Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, ikut melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Tim 1 periode 2021-2022. Pelaksanaan KKN kali ini penuh tantangan dibandingkan dengan pelaksanaan KKN pada tahun-tahun sebelumnya. Bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, mahasiswa peserta KKN diharuskan melakukan berbagai penyesuaian dalam menjalankan pelaksanaan program KKN. KKN saat ini dilakukan secara individu dan mahasiswa KKN melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengeksplorasi potensi dan masalah dari wilayahnya. Selanjutnya akan dibentuk program sebagai bentuk respon dari potensi dan permasalahan yang telah ditelaah di wilayah masing-masing. Guna mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pelaksanaan KKN kali ini memiliki fokus atau tema yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Lokasi KKN kali ini berada pada Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota ini digolongkan sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki ciri khas tersendiri dengan kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah dan wilayah perbukitan. Kota Semarang memiliki sejumlah 16 kecamatan yang terbagi ke dalam 177 wilayah kelurahan. Kecamatan Gunung Pati merupakan salah satu kecamatan yang berada pada bagian selatan Kota Semarang. Kecamatan Gunung Pati memiliki topografi permukaan tanah yang bergelombang dan terdapat tanah curam pada beberapa lokasi. Sebagian besar tanahnya berwarna merah yang menandakan kesuburan dengan mayoritas fungsi lahan sebagai lahan konservasi. Keseluruhan Kecamatan Gunung Pati terbagi atas 16 kelurahan, termasuk Kelurahan Jatirejo yang menjadi lokasi spesifik pelaksanaan KKN oleh peserta. Luas wilayah Kelurahan Jatirejo sebesar 238.130 hektar dengan mayoritas pemanfaatan lahan sebagai kawasan permukiman, pekarangan, sawah, dan fasilitas umum. Kelurahan Jatirejo terdiri dari 14 rukun tetangga dan 4 rukun warga. Jumlah penduduk Kelurahan Jatirejo sampai tahun 2018 adalah sebanyak 2.279 jiwa dengan rincian sebanyak 1.150 laki-laki dan 1.129 wanita. Kelurahan Jatirejo memiliki curah hujan rata-rata 1,853 mm per bulan. Kelengkapan sarana prasarana juga sudah dapat mencukupi kebutuhan warga. Drainase atau saluran sebagai pembuangan limpasan air hujan dan limbah rumah tangga juga berfungsi dengan baik. Air pun sudah tercukupi dengan pam Simas yang menjaga kebutuhan air bersih warga. Sarana pendidikan berupa SD juga sudah tersedia dan dapat dijangkau dengan jarak yang tidak terlalu jauh.
Selain itu, sarana peribadatan juga terbilang cukup lengkap dengan persebaran berupa masjid dan musola sesuai kebutuhan mayoritas para warga untuk menjalankan kegiatan kerohanian. Kelurahan Jatirejo memiliki banyak potensi, antara lain potensi dari segi wisata, potensi produk olahan, dan sebagainya. Sayangnya, potensi wisata dan produk olahan yang dihasilkan belum memiliki pangsa pasar yang luas, yang berakibat pada minimnya keuntungan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pemetaan potensi Kelurahan Jatirejo yang dipublikasi melalui WebGIS yang tautannya disertakan pada akun sosial media kelurahan sebagai salah satu cara branding Kelurahan Jatirejo kepada masyarakat luas. Apabila potensi Kelurahan Jatirejo yang menarik dapat diketahui oleh khalayak ramai, maka dapat meningkatkan kunjungan ke Kelurahan Jatirejo sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakatnya. Peta yang disajikan berupa pemetaan lokasi wisata unggulan dan sebaran lokasi UMKM yang ada di Kelurahan Jatirejo. Dengan adanya website ini, masyarakat Kelurahan Jatirejo maupun masyarakat di luar kelurahan dapat mengakses kapan saja, di mana saja, melalui perangkat apapun yang dapat terhubung internet dan mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi lokasi potensi di Kelurahan Jatirejo. Selain itu, masyarakat luar juga dapat langsung menemukan informasi rute menuju lokasi wisata atau UMKM hanya dengan satu kali klik. Selanjutnya, program penyusunan buklet yang diawali dengan survei gang untuk menemukan tipologi dan analisis desain yang sesuai untuk diterapkan. Setelah bahan dan riset telah dikumpulkan, penyusunan buklet dilakukan dengan menerapkan desain yang menarik, antara lain modular urban farming, verticulture urban farming, water catchment wall, permeable pavement, climbing plan roof, dan lubang biopori. Buklet panduan redesain gang permukiman kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dengan sosialisasi secara daring melalui Zoom meeting dan secara luring melalui door to door. Dalam proses sosialisasi, masyarakat antusias menanggapi usulan redesain gang, terutama redesain dengan konsep urban farming. Hal ini karena konsep tersebut juga mendukung salah satu potensi kelurahan yang baru akan dikembangkan, yaitu Kambera atau Kampung Cabai Rawit yang berlokasi pada RW 2 Kelurahan Jatirejo. Terkait sektor kesehatan, berdasarkan wawancara terhadap Kepala Kelurahan Jatirejo, salah satu permasalahan masyarakat adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan divaksin. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa informasi yang sulit dimengerti dikarenakan banyaknya berita keliru yang beredar mengenai pemberian vaksinasi COVID-19. Maka dari itu, diperlukan adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat Kelurahan Jatirejo sehingga dapat terhindar dari virus COVID-19 juga dapat menekan penyebaran virus tersebut. Selain permasalahan seputar kesehatan, kenakalan remaja juga menjadi salah satu permasalahan sosial di Kota Semarang, tidak terkecuali pada Kelurahan Jatirejo. Edukasi mengenai bahaya narkoba dan contoh kegiatan positif menjadi salah satu upaya untuk membuat remaja memiliki kegiatan produktif dan menjauhi keinginan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sasaran edukasi pembuatan dan pemasaran produk ini adalah kalangan remaja atau anggota Karang Taruna Kelurahan Jatirejo. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan door to door. Pada kegiatan ini dijelaskan mengenai pentingnya mengolah produk mentah menjadi produk olahan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan potensi kelurahan. Selain itu, isi leaflet juga menjabarkan bagaimana pemasaran produk tersebut melalui e-commerce. Berikut ini adalah testimoni warga dan dokumentasi selama KKN berlangsung. Alhamdulillah Mbak, bermanfaat program KKN-nya. Tanaman-tanaman yang di gang kecil ini sangat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi kami dari segi ekonomis ataupun lingkungan. Jadi bisa dijual kembali dan lingkungan menjadi lebih bersih.
Terima kasih Mbak KKN, sukses selalu.